Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Oke, baik. Salam Bapak dan Ibu para ASN. Pada video ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022. Studi telah menunjukkan bahwa ketika pegawai dapat melihat bagaimana yang mereka hasilkan berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi mereka, mereka akan merasa lebih dirangkul dan termotivasi. Maka dari itu, penting bagi pegawai untuk mengetahui apa hasil kerja yang diharapkan untuk dihasilkan, kenapa itu harus diselesaikan, dan seberapa baik suatu hasil kerja tersebut. Tentunya, dalam berkinerja, perilaku juga menjadi variabel penting yang menjadi acuan. Kinerja yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden untuk 5 tahun ke depan tercantum dalam rencana strategis masing-masing KLD. Renstra tentunya merupakan cerminan dari agenda pembangunan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level nasional atau RPJMN. Kemudian, melalui perjanjian kinerja, pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah tercermin kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sasaran dan indikator kinerja inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian dalam proses penyusunan SKP pejabat pimpinan tinggi. Kemudian, pimpinan melalui dialog kinerja bersama pegawainya dalam rangka penyusunan strategi, pencapaian kinerja unitnya, melakukan dialog kinerja, membagi peran dan menunjukkan ekspektasi hasil kerja yang harus dicapai sesuai dengan pembagian peran masing-masing pegawai. Ekspektasi disampaikan terhadap hasil kerja pegawai dan juga perilaku kerja yang berpedoman kepada core values ASN berakhlak, beserta panduan perilakunya. Penetapan ekspektasi hasil kerja pegawai tentunya tidak dilakukan hanya di awal tahun dan akan terus berkembang sepanjang tahun mengikuti perubahan yang dinamis. Jadi tidak menutup kemungkinan ekspektasi pegawai bertambah seiring dengan penambahan strategi kepada pegawai melalui penugasan-penugasan baru atau direktif baru. Ekspektasi tersebut diklarifikasi untuk menentukan ukuran keberhasilan atau indikator yang tepat untuk setiap hasil kerja yang dihasilkan. Penetapan seberapa baik suatu hasil kerja dihasilkan atau kita sebut dengan indikator kinerja dapat dituangkan dalam pendekatan yang kuantitatif, yakni penekanan terhadap satuan pengukuran dan angka-angka, ataupun dalam bentuk yang lebih deskriptif atau dengan narasi, yakni pendekatan yang lebih kualitatif. Berikut ialah contoh format SKP untuk JPT atau Pimpinan Unit Kerja Mandiri secara kuantitatif bersama dengan format manual dan lampirannya. Dan berikut adalah contoh format SKP untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional secara kuantitatif, format manual, dan lampirannya. Untuk format kualitatif, berikut contoh SKP JPT, Pimpinan Unit Kerja Mandiri, Jabatan Administrasi, ataupun Jabatan Fungsional berupa format manual dan lampirannya. Berikut tutorial mengisi SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri dalam format SKP kuantitatif. Lengkapi data organisasi atau unit kerja dan identitas pegawai. Tuliskan rencana hasil kerja utama, indikator kinerja individu, target dan perspektif pada form. Pisahkan antara hasil kerja utama dan tambahan. Hasil kerja utama adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi, sedangkan hasil kerja tambahan adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas yang rendah. Kemudian, tuliskan ekspektasi khusus jika ada terhadap perilaku kerja yang diharapkan pimpinan kepada pegawai. Tahap selanjutnya ialah menyusun manual indikator kinerja untuk SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja.
Form manual indikator memuat penjelasan dari masing-masing hasil kerja beserta indikatornya pada form SKP. Tahap berikut adalah menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Terdapat dua panduan strategi yang dapat digunakan, yakni melalui cascading direct dan cascading non-direct. Kemudian, pembagian peran berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja dituangkan dalam matriks peran hasil. Matriks pembagian peran dan hasil pegawai dibutuhkan untuk membagi peran berdasarkan pencapaian hasil kerja yang telah disepakati melalui dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai, sehingga akan teridentifikasi siapa yang akan melakukan apa beserta hasil yang harus dihasilkan. Matriks terdiri dari nama pegawai, jabatan, dan kolom penjelasan terhadap outcome, produk, atau layanan yang dihasilkan pada unit kerja. Tahapan selanjutnya ialah menetapkan jenis rencana hasil kerja. Tahap berikutnya adalah menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja, pejabat administrasi dan pejabat fungsional, serta menuliskannya dalam format SKP atau kita namakan dengan penentuan indikator. Tahap terakhir, kita menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, konsekuensi pencapaian kinerja pegawai, serta menuliskannya dalam format lampiran SKP. Demikian video tutorial perencanaan dan penetapan SKP pegawai ASN. Terima kasih dan semoga bermanfaat.